أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستكبرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhan Maha Kaya lagi Maha Mulia. Ini Pak, kalau ada orang mempunyai keilmuan ya, bukan bijak ya, atau karomah lah ya, misalnya jangan jauh-jauh lah, seperti bisa membedah tanpa luka, itu sebenarnya ilmu ya. Kemudian kita menyebut murah, ya Pak, nggak boleh. Jadi kalau diperlihatkan Anda bersyukur.
Nabi Sulaiman itu nabi, ya, yang melakukan pemindahan ini namanya Barhoya. Ya. Bahkan jin aja kalah, Pak. Jin Ifrit itu menyanggupi dalam tempo beberapa detik, yaitu selama gerakan orang bangkit berdiri dari duduk kan, Nabi Sulaiman kan, ya kan? Ini Quran loh. Ya. Tetapi seorang manusia yang berilmu, kan itu sebutannya. Berkata seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, kan itu ya. Berarti kan manusia biasa. Dia sanggup mendatangi singgasana itu dari ribuan kilometer dalam sepersekian detik kedipan mata. Ya. Berarti kuat mana Pak? Antara jin dengan manusia. Ini berlaku sampai akhir zaman. Jadi kalau bapak-bapak merasa kalah dengan jin, ya kebangetan bapak-bapak. Sampai Pak, nggak usah takut. Pedomannya itu, benar kan nih? Wah itu kerja jin katanya. Alah, jin kecil, kecil. Ya. Besok kita pindahin apa tuh istana Pak Jokowi kemari ya, kan gitu lah. Ya bila perlu Monas aja ya, kita pecah-pecah itu, kita bagi-bagi. Aduh pusing banget sih. Nyombong pula kan, nggak bersyukur namanya tuh. Sekian detik Pak, detik. Ulama tafsir, jumhur ulama udah mufakat. Salah satunya yang sejaman dengan Mbah Einstein adalah bernama Ibnu Jarir atau Bari. Ya. Tafsirnya menerangkan bahwa orang berilmu tadi membaca asma Allah yang diperbandingkan dengan zat. Ya. Alif Umayyah itu Adam yang diberi ruh, namanya Au. Perbandingannya lam. Kalau lam itu perbandingannya harus dikuatkan dengan hu, dia, Allah. Ya. Nah, ini disangka main-main nanti nih. Au, lam, hu. Maka bapak-bapak bisa loncat ke suatu tempat. Dan bapak-bapak seperti visual biasa. Tapi ingat, loncat kita itu dimensinya jangan dengan badan ya. Aduh, ini bisa keluar. Gak apa-apa ya, cuma berapa orang aja ya. Pas bapak loncat, bapak harus menaruh tubuh. Karena tubuh itu kalau loncat hancur. Jadi tubuh kita itu ada dua dimensi. Dimensi abstrak dengan dimensi materi. Yang loncat itu dimensi abstraknya, kecuali Nabi. Ya. Kenapa Nabi bisa? Karena Nabi dibungkus oleh nur. Yang membungkus adalah Jibril. Lalu Jibril, kita gimana membungkus Jibril? Kenal aja enggak sama Jibril? Enggak. Gitu kan. Pakai baju besi baru bisa gitu ya. Maka mesti dibungkus. Nah, membungkusnya ini ada kelanjutannya nanti. Pelit banget. Udah tahu udah ya. Udah bungkusnya itu dengan kala namanya. Ini Syekh Burhanuddin ya. Terus beberapa ulama yang zaman sekarang itu mengamalkannya sebetulnya. Makanya dia bisa menarik sesuatu benda yang sifatnya ada jarak. Dan itu betul. Jadi bukan simsalabim, itu memang kekuatan ilmu. Potensinya ada di seluruh manusia. Kesulitannya tadi, mengurung badan itu ada sedikit yang disebut deja vu. Deja vu ini alam di antara sadar tidak sadar. Di sini perlu latihan, yaitu dengan penafian. Ya, itu kira-kira gitu jalannya. Jadi Alif Umayyah itu lemah. Adam, ya, namanya Alif Umayyah. Au, harus dikuatkan dengan hu. Itu dia. Itu disebut asma.
Jadi kata Ibnu Jarir at-Tabari, orang yang berilmu tadi membaca asma Allah yang tadi itu, sehingga mereka lebih sakti daripada jin ifrit. Qatadah, ya, ahli tafsir juga mengatakan bahwa orang tadi bernama Balihan. Nama aslinya Ibnu Barqoyah, panggilannya Balihan. Pernah kita bahas kan? Ya. Menggunakan asma hu dengan kun fayakunnya gitu. Jadi kita Adam Umayyah itu diganti dengan, dibolehkan dengan memakai nama kun fayakun. Bingung nggak? Ya udah pulang aja, nggak usah dikaji lah ya. Nah gitu ya. Nanti putarannya ada Pak. Nggak main kalah badan ya. Kalau badan itu kan kecil. Paling batu kerikil dapat ya. Bogem atau gitu. Onde-onde ya. Oh, onde-onde kapan kayanya Pak? Ya, gitu. Kita pindahin apa? Emas yang dipucok. Gitu. Jadi Ibnu Barqoyah itu nama panjangnya, nama kecilnya Balihan, orang yang berilmu tadi. Yang menariknya ialah di sini dalam Quran, demo kesaktian tadi bukan mukjizat Nabi Sulaiman kan? Bukan kan? Bukan. Nabi Sulaiman nonton, bahkan Nabi Sulaiman itu suruh membuktikan aja. Ya kan? Suruh berkedip, suruh duduk, suruh tegak gitu. Nah, yang dipilih ya ke manusia. Jadi tanya kalau ada yang kalah dengan jin, dong, nggak usah ngaji sini. Takut sama jin, ngaco. Bila perlu kita kejar-kejar, kita sopetin, itu masukin ke saku. Ya. Nah, yang aneh ada ngaji jin gitu. Ya. Ngaji itu dikenali itu makhluk. Dia bukan khalifah. Dulu khalifah. Ya, dulu khalifah. Sempurna kita. Jadi yang menarik itu tadi. Demo kesaktian tadi bukan mukjizat Nabi Sulaiman sebab dilakukan oleh manusia biasa. Pesan dari ayat ini gini. Manusia bisa melakukan perbuatan-perbuatan lil adat di luar kebiasaan normal dengan ilmu. Dengan apa Pak? Dengan ilmu. Dulu orang masih berpikir dua kali gimana manusia bisa terbang ya. Betul kan? Iya kan? Sekarang duduk pakai sepatu Pak, pegang kenop bisa terbang. Ya. Udah ada. Nah, sekarang udah nggak aneh ya. Kalau dulu bayangin 100 tahun ke belakang gimana, bingung ya ngomong kayak gitu. Jadi dengan begitu, manusia yang berilmu benar secara tuntunan korelasi Al-Quran bisa melakukan perbuatan di luar dari kebiasaan normal, bahkan bisa mengalahkan kekuatan gaib dan jin sekalipun. Subhanallah. Buktinya Al-Quran tadi. Jadi perbuatan mengirim benda-benda dari jarak jauh dalam sekejap disebut secara modern teleportasi. Jago-jago orang Rusia. Orang Rusia ada jago-jago bukan muslim. Teleportasi. Kita masih mikir yang disebut telepati. Belum jelas materinya, belum bisa pindah. Ya, apalagi telepati, hipnotis. Ingat, hipnotis itu nggak boleh. Nah, hipnotis itu mempengaruhi, merusakkan saraf. Ya. Apakah untuk kesehatan boleh? Tidak. Jangan. Ya. Kalau mau diobat secara hipnotis, jangan. Tuntunan Islam ada, nanti menjelaskan. Sebenarnya sih masih banyak hal yang asik di dunia kuantum ya, kalau kita mau dalami secara Quran. Itu namanya dunia kuantum. Dunia paralel. Misalnya saja, kalau kita bisa saja melakukan perjalanan waktu ke masa lalu,
apabila kita bisa bergerak melampaui kecepatan cahaya syaratnya. Yakin itu? Betul kan? Nah, tapi ada masalah juga secara fisika, fisik tubuh. Kecepatan cahaya adalah kecepatan maksimum yang bisa dicapai oleh sesuatu kan? Maksimum, paling maksimum. Kita bisa saja bergerak mendekati kecepatan cahaya 0,9 kali kecepatan cahaya atau 0,9-nya pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0,9 kali. Kekuatannya gitu Pak. Seberapa keras kita berusaha, kita tidak bakalan mencapai desimal terakhir untuk mencapai 1 kali kecepatan cahaya. Ya. Alternatif lainnya, kayak wormhole. Wormhole, pernah dengar itu? Anda nggak tahu itu? Kira-kira saya. Padahal tiap hari dilakukan. Ini kasarnya, ini solusi matematis mengenai hubungan geometris antara satu titik dalam ruang waktu dengan titik yang lain, di mana hubungan tersebut bisa diperlakukan sebagai jalan pintas dalam ruang dan waktu. Woi, bingung. Kalau menurut saya bingung mungkin, tapi sudah ada orang observasinya. Kenapa tidak mungkin bisa mencapai kecepatan maksimum? Apakah karena tubuh manusia langsung hancur pada kecepatan seperti itu? Ya. Jawabannya ya. Nanti ada di korelasi Qur'annya, adanya di mana Pak? Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Ya. Bapak jangan samakan dengan Nabi Isra Mi'rajnya. Ya. Ya, kecuali bahwa Bapak pergi ke Amerika, tapi paling tinggi itu Bapak ke bulan. Iya kan? Itu pun mahal biayanya. Ya. Mahal nggak Pak? Seleksinya berat. Ya. Ya, jadi antarisakwan. Ya. Kenapa tidak mungkin mencapai kecepatan maksimum? Bukankah kita sempurna? Tubuh kita ada tubuh yang sifatnya tubuh abstrak loh. Ya. Itu nggak diketahui oleh mereka-mereka yang punya sains yang kuat. Ya. Kalau kita menggunakan fisik jelas hancur. Kita tidak bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ya. Karena menurut Mbah Einstein, untuk bergerak suatu massa supaya mencapai kecepatan cahaya diperlukan energi yang besar tak terhingga. Betul kan? Yang ini sangat sulit. Penjelasan ini bisa kita ambil dalam konteks secara Quran dan Bapak boleh mempraktekannya. Adanya di Ashabul Kahfi. Pada riwayat Ashabul Kahfi ini mengalami menembus waktu dan memasuki kehidupan pada zaman 309 tahun kemudian. Antum coba urai ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk mentafsirkannya. Jadi kalau ditanya ilmu fisika kuantum itu berada di Ashabul Kahfi. Qurannya surat 18. Spiritual menggunakan tauhid ya, 8 itu spiritual menggunakan tauhid, 18 Al-Kahfi, gua artinya kolong, 10 dan 11 dibaca itu dia 10 dan 11 baca dulu. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Tutup telinganya dalam gua beberapa tahun. Kemudian Allah berfirman di Al-Kahfi juga 18, baca 18 dan 19, baca itu. Tadi 10, 11, 18, 19. Sampai ke materi ya. 9 materi itu. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بسط ذراعيه بالواسط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Dan kami mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menghancurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan larikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menciptakan halmu kepada seorang pun." Satu amalannya ya, huruf ba tahu huruf ba. Alif balik kanan, balik dari kanan ke kiri. Abah pernah dong sampaikan, nanti dong praktekkan itu. Maka bapak mundur. Anda tidak akan maju ke depan karena akan menyalahi kodok dan mendekati kadar. Bapak mau nggak tahu mati? Kalau tahu mati bapak nggak bisa hidup.
Itu antum tutup dulu, sebaik tahu ke belakang karena sudah kejadian. Jadi bapak-bapak boleh melihat apa yang sudah terjadi, walaupun bapak-bapak tidak ada di tempat situ, tapi senasab. Mati kakek kita ini diracun atau apa? Kalau sudah terjadi ya, anak kita ini teraniaya atau tidak, ya. Tapi sudah terjadi, itu mundur, itu dengan abah, dibolak-balik. Ya. Kalau Anda melakukan itu, yang lain nonton, pasti kamu lari ketakutan. Ya. Dan kalau sudah terjadi, kamu tidak boleh menceritakan. Itu pesan dari Quran. Sepakat? Sepakat nggak nih? Kalau nggak dilanjutkan ini. Nah, gitu ya. Kemudian Allah berfirman di Quran surat 18 Al-Kahfi ayat 25 langsung aja ya. Antum yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi qafihim syami'atin sinninna wazdadu tisyah. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun ditambah 9 tahun. Mereka menganggap baru sehari 2 kali. Duit tadi nggak laku. Ini Quran loh, nggak mungkin bohong. Dan ayat ini bukan mutasyabihat. Jumhur ulama, ayat ini benar terjadi. Ya, kalau ini Quran itu wajib kita iman, percaya. Antum coba secara sains dan ilmu, dan antum coba menselaraskan dengan akal, ya. Insya Allah, ya. Jadi itu artinya 25. Ya. Coba dibaca 25 kalau ingin jelas. Ulang 25 supaya lebih jelas. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا نسعا. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Oke, tuh. Itu artinya kan mereka menganggap sehari 2 hari kan, kenyataannya 300 tahun. Sebenarnya 309 ya. Karena ditambah 9 tahun. Ya. 309 tahun bisa kebayang bapak-bapak tidur. Kalau misalnya itu tidur biasa, bapak-bapak udah jadi apa? Abu. Iya kan? Tak kata. Dan ini bukan nabi. Pemuda, ya macam Pak Iwan, macam Pak Iqbal. Gitu ya. Besok kedung tidurin, 400 tahun aja ya. Nah, pas bangun bapak-bapak gila itu. Nah. Benar itu. Maka timbul pertanyaan. Mengapa di ayat Al-Quran informasi dari Allah ini menggunakan kalimat mereka dibolak-balik? Kan ya? Dimana pada ketika turunnya ayat tersebut 1400 tahun yang lalu, tentu membuat umat manusia waktu itu tidak paham. 1400 sekarang aja udah gak paham. Banyak yang gak paham. Sedangkan kini telah terungkap ilmu pengetahuan tentang apa yang disebut, bahwa pernah dengar teori perputaran relativitas, kemudian ada teori arus elektrik, ada teori turbulence dan sebagainya, kan banyak ya. Sampai bingung, sampai botak-botak orang menciptakan teori itu pecahan. Jadi Yahudi ini memecahkan ayat ini, menemukan teori tadi ya. Sehingga dapat memberi penjelasan kalimat dalam ayat tersebut. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Berarti mereka di dalam gua mengalami gaya gerak, digerakkan, digerakkan, atau mengalami gaya putaran. Itu apa?
namanya abaha dalam teori torekot. Kalau yang awal tadi dalam pemindahan materi namanya teori apa yang disebut tadi? Tahara. Nah, atau yang disebut wa'alibu. Apa? Wa'alibu. Jadi dua. Nah, jadi memahami dua teori zikir tadi, tahara itu diputar, Pak. Kalau la ilaha illallah, nah, kan kicu itu, Pak. Itu main air namanya. Tapi kalau Alif Umayyah memakai yang disebut kejatiyah, maka kita kun fayakun, bisa pindah, ya, bisa pindah ke darat. Yang duduk aja bisa kok, masa bapak nggak bisa? Ya, bayar, bisa, Pak. Bener, praktekin aja nanti. Tapi untuk kebaikan ya, untuk menguatkan ayat ini ya. Jadi yang pertama kalau materi namanya tahara walibu. Kalau dimensi waktu, ruang lorong waktu mundur, tapi anu nggak akan maju ya, nggak boleh ya. Maju itu memerlukan kekuatan alat dan waktu umur tahara, ya tahara tinggi itu berbeda. Siapa tahu Iwan di sini diberi rahmat untuk bisa sampai ke sana kan. Ini nggak semuanya. Kita mundur. Kenapa mundur? Apapun yang sudah terjadi boleh dianalisa. Apapun yang belum terjadi boleh direncanakan, tapi hanya diraba. Paham? Makanya ada ramalan cuaca, tapi tidak bisa absolut. Sepakat? Sepakat kan itu bahasanya. Maka timbul pertanyaan, kenapa dibolak-balik? Karena ada yang menggerakkan. Digerakkan mengalami gaya putaran. Pada saat itu telah terjadi peristiwa yang berkaitan dengan teori apa Pak namanya? Di gua tadi, pemuda tadi. Teori relativitas. Kalau bahasa sekarangnya, yaitu adanya gaya putar dengan kecepatan tertentu. Berapa kecepatan mereka sehingga mereka dapat hidup mengalami menembus waktu dan melintas zaman? Dari data Al-Quran, hasil paparan ahli untuk menjawab pertanyaan tadi, ini membuktikan kebenaran Ashabul Kahfi. Diperoleh data bahwa waktu menurut mereka mengalami gaya turbulent tadi, putaran tadi adalah dapat diproyeksikan ke dalam sebuah rumus. Mbak Einstein lagi yang nemuin. Rumusnya T pangkat 0 titik T sama dengan T. T 0 sama dengan 1 hari. T waktu ditempuh, T 309 tahun. Sama dengan 1000 1, 2, 3, 8. Jadi 19.386 hari dalam tahun Komariah. 1 tahun kan 354 hari. Dan jika nilai T itu sama dengan 0 plus dimasukkan ke dalam rumus, maka kecepatan gaya putar yang dialami oleh Ashabul Kahfi mencapai V kuadrat sama dengan P-nya 0,9999995 kali ya, dikali C2 sama dengan 0,9-nya 9 kali putaran. Maka dia mundur ke 309 tahun. Itu ditemukan sama Mbak Einstein. Ya. Jadi itulah kecepatan gerak yang mendekati kecepatan cahaya. Ya. Maka ini membuktikan bahwa peristiwa tersebut bisa distandarkan dengan akal manusia. Ya, nah, karena bisa dihitung. Untuk terjadi fisika, ditambah dengan suatu pertanyaan kembali, mengapa ayat berikutnya menggunakan kalimat begini? Jika orang melihat mereka akan ketakutan, betul kan? Kan ya, di ayat tadi. Ya.
Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Kalau kamu melihat. Nah, nanti kalau misalnya mempraktekkan sesuatu yang disebut amalan zikirnya, jangan nonton, Pak. Jangan nonton. Pasti ketakutan. Jadi teori relativitas tadi, jika suatu benda bergerak dengan kecepatan tinggi, maka selalu mengalami dilatasi waktu, juga mengalami kontraksi panjang dengan perumusan jika P mendekati Victor mendekati kecepatan cahaya, maka nilai L1 panjang benda yang diamati oleh kerangka acuan yang berbeda akan mendekati 0. Itu fisika kuantum. Ini berarti ashabul kopi juga hampir tidak terlihat wujudnya jika ada yang melihatnya dari luar. Jadi kalau Bapak melakukan zikir yang kedua tadi, yang disebut zikir abah, maka Bapak-bapak langsung 0, tidak terlihat. Ya, tidak terlihat, fisik tidak terlihat. Ya. Karena itu mereka akan digerakkan ke kanan dan ke kiri, yang berarti mereka bergerak bolak-balik sesuai dengan teori fisika. Sebuah benda yang bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah semula, maka benda tersebut akan mengalami berhenti sesaat. Tep, tep, tep. Sebelum berbalik arah. Pada saat berhenti sesaat inilah yang disebut tumanina. Kalau di sholat tidak boleh langsung baca. Tap, 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 berhenti dulu sesaat. Tumanina namanya. Maka panjangnya akan kembali seperti semula kalau berhenti sesaat, sehingga setiap saat mereka akan berubah dari ukuran semula menjadi mengecil. Pas mengecil kita loncat keluar dengan kekuatan cahaya, maka kita melihat kita sholat. Aduh, nyesel dong sampai ini. Gitu, ya. Nah. Kemudian menghilang, membesar, kemudian kembali ke ukuran semula, begitu seterusnya. Jadi kondisi orang yang sholatnya benar kelihatan begitu. Pertama mengecil, kedua menghilang, ketiga membesar, kemudian kembali ke ukuran semula karena mi'raj. Mi'rajul mu'minin, ke atas dia. Ya. Begitu seterusnya gerakan sholat. Ya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi yang tidak bisa dibayangkan, bagaimana wujudnya tentu sangat menakjubkan. Bahasa Quran tadi disebutkan dapat membuat takut kalau mata kita terbuka secara ruhani. Ya, Bapak kalau Bapak terbuka, orang yang biasa sholat aja, maka Bapak bisa takut. Mengecil, menghilang, membesar, mengecil, menghilang, membesar. Pada setiap gerakan sholat. Makanya orang yang sholat jangan diganggu, hargai, karena mereka tubuhnya sedang mi'raj kepada Allah, gitu ya. Itu dulu keterangannya. Kalau prakteknya gampang, Pak, ya, tapi perlu penuntun, insya Allah. Gerakan bolak-balik mereka berkecepatan cahaya sehingga tidak dapat diikuti oleh penglihatan mata jasad. Saking cepatnya seolah bagi yang melihat itu seperti melihat sosok manusia yang sedang berdiam, posisi yang disebut terbaring diam. Tiba-tiba berubah mengecil, menghilang, kemudian muncul lagi membesar seperti bentuk semula, terus menerus begitu. Gimana kita nggak bisa takut ya melihat kayak gitu ya? Nah, ya. Takut bagi yang tak paham. Luar biasa ayat ini. Timbul sebuah tanda tanya besar. Mengapa telinga mereka ditutup? Surat tadi. Surat ada kan? Itu yang disebut efek getar, teorinya resonansi gelombang suara. Di sini dilatih dengan efek. Jadi kalau Bapak
fokus ke sana, ya efek getar itu resonansi gelombang untuk menghilangkan mata tadi, supaya jangan melihat ketakutan tadi. Bapak teralihkan ke sana. Dalam fisika modern, kita ketahui bunyi ditimbulkan dari suatu benda yang bergetar atau bergerak. Getaran benda itu merambat melalui udara. Jika dalam kekuatan besar dapat menggetarkan udara, benda-benda fisik di sekitarnya pada objek yang sedang mengalami gaya putar tadi. Selanjutnya udara tersebut menggetarkan selaput telinga, gendang telinga dengan frekuensinya sama dengan getaran frekuensi getaran benda. Maka kita dapat mendengar bunyi. Namun apabila suatu benda bergerak di atas kecepatan suara, maka akan terjadi patahan gelombang, disebut supersonic fracture. Ya. Nah di sini kadang-kadang kita tidak sampaikan kan, kalau supersonic fracture-nya secara materi, maka kita akan pecah, maka harus ditutup. Dan itu terjadi pada sholat sebetulnya ya. Kalau kita sudah sampai titik makrifat ya, yang menimbulkan ledakan suara yang luar biasa kuatnya, bahkan dapat mengakibatkan pecahnya kaca bangunan-bangunan sekitarnya hanya dengan efek suara tadi. Dan itu memecah untuk gelombang supersonik yang berada di makhluk yang sifatnya mempunyai panas tinggi, jin. Itu pembersihannya. Jadi bukan biasa. Kalau kita gosok itu udah babak belur mereka, ya. Nah, termasuk kejahilan yang pada tubuh kita sendiri. Misalnya pada pengemudi pesawat supersonik yang membuat efek suara yang meledak dahsyat. Begitulah contoh ketika kita naik pesawat terbang, jika kita berada di luar dekat pesawat, maka suara pesawat akan dapat memecahkan gendang telinga kita. Demikian pula dengan Ashabul Kahfi, sebagaimana telah diuraikan tadi, bahwa gerakan mendekati kecepatan cahaya, sehingga juga berlaku terjadinya patahan-patahan gelombang suara yang akan menimbulkan efek ledakan suara bagi yang bersangkutan, seperti halnya kita berada dalam dekat pesawat supersonik tadi. Kira-kira begitu sains modernnya. Oleh karena itu, sesuai dengan Al-Quran surat 18 Al-Kahfi 11, telinga mereka ditutup selama beberapa tahun. Ternyata guna melindungi gendang telinga mereka dari ledakan-ledakan suara tadi yang hanya terasakan oleh mereka, namun tidak bagi orang yang berada di luar area itu. Jadi bahasa telinga mereka ditutup menurut bahasa fisika adalah gaya kompresi namanya. Apa? Gaya kompresi. Maka pada sebuah benda hidup, jika mengalami memasuki gaya perputaran dengan kecepatan cahaya, akan mengakibatkan terhentinya segala aktivitas biologis pada makhluk hidup tersebut dan mengalami gaya nol gravitasi yang akan menonaktifkan aliran darah, syaraf, metabolisme tubuh sehingga menjadi bersifat freeze. Kita akan bersifat freeze, beku dan awet, konstan, namun tetap hidup. Jadi bapak-bapak jangan masuk ke kulkas Pak, kau dengan zikir tadi nanti bapak awet. Disinilah yang disebut ilmu panjang umur. Mau Pak? Dengan zikir itu memanjangkan umur kita. Ternyata apa yang dialami oleh Ashabul Kahfi itulah menjadikan mereka freeze, konstan, tidak berubah walaupun waktunya bergeser panjang, ya, karena seperti beku. Dan ketika masa gaya putaran terhenti membuat kesadaran mereka kembali, namun tak menyadari bahwa diamnya mereka ternyata berlangsung selama 309 tahun. Subhanallah. Maka begitulah mereka dapat mengalami menembus waktu hingga 309 tahun di masa depan dengan kondisi masih awet muda seperti usia 309 tahun sebelumnya. Sesungguhnya kita nggak bisa hancur kalau kita bisa memahaminya. Yang duduk yang aslinya ini nggak hancur-hancur, ya. Mau? Aduh, sadis bener nih ilmu ya, sadis ya. Nggak mau tahu lah, mau jadi perdebatan, mau nggak, silakan debatnya, silakan. Al-Kahfi debat. Menembus lorong waktu bersumber dari Al-Quran, ingin umur awet muda, sehat, anti penyakit, ingin mengalami kehidupan ratusan tahun di masa depan, rahasianya ada di Al-Quran. Itu aja.
Demikian pula apa yang dialami Nabi Muhammad SAW. Kita bahas, tutup tadi ya. Praktek ini sebentar Pak. Paham dulu. Nanti pas kita praktek, pas ada titik was-was takut, kita berhenti aja dan lanjutin normal aja lagi. Gitu kan gampang, iya kan? Ngapain susah? Gak ada yang susah. Ya. Ingin umur panjang Pak? Normal-normal aja ya umur panjangnya. Awet muda Pak. Ya. Nabi Muhammad SAW, terjadinya peristiwa menembus lorong waktu dengan pesawat super light sangat cepat milik sang pencipta, namanya Buruk Panam. Buruk. Nggak kudo Pak. Wah. Yang mampu menembus jalur kosmik, bintang-bintang di langit angkasa raya, betul kan? Nah, dengan jarak miliaran tahun cahaya, hanya dalam waktu semalam bolak-balik, sehingga mengalami peristiwa yang terjadi di masa ribuan tahun ke depan, bahkan apa yang terjadi di masa akhirat. Temuan ilmiah modern namanya teori gravitasi Isaac Newton. Nah, seper-100. Jika sebuah objek yang dilemparkan tegak lurus ke atas, maka ia akan terlepas dari pengaruh gravitasi bumi setelah mencapai kecepatan lebih dari 11 km per second. Di dalam kaidah fisika, besaran gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau rumusnya Fu1 per R kuadrat. Ingat, jangan bingung kalau pakai rumus. Cepat rambat cahaya di angkasa luar mencapai 300 juta meter per detik. Cepat rambatnya. Pada gaya lontaran maha cepat akan membuat ketentuan soal jarak dan waktu berlaku hukum kebalikan. Itu disebut gaya Lorentz dalam ilmu fisika. Maka sekali-kali belajar sedikit ilmu kuantum. Namanya gaya Lorentz. Silakan selidik. Jangan bukan orang buru, asing aja lah yang di kita ya. Ya. 1400 tahun Quran sudah menjabarkan. Nah, kita yang rugi. Punya Quran dipakai ritual aja. Musir jin, dapat duit. Pusing kita. Nah. Kemudian Mbah Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas umum. Einstein menunjukkan bahwa massa dapat membuat ruang waktu melengkung. Melengkung. Kemudian terlipat. Nah, disinilah nanti pengertiannya. Malipek bumi Pak. Kita lipek Mekah manja barado di alai. Tiba dah kek. Gitu. Semakin besar massa, semakin melengkung ruang waktu. Pada pusat-pusat galaksi di angkasa raya terdapat keberadaan wormhole. Mendekat, bukan kita ke sana, mendekat beda lagi. Yang sangat erat kaitan dengan black hole, kan gitu. Sains modern. Itu bukan ini ya Pak ya. Bukan istilahnya film yang khayali, tidak Pak. Bukan. Mereka pasti melihat sesuatu, pasti ada dasar ilmunya. Sebuah objek alam semesta, black hole itu dikenal memiliki gravitasi amat kuat. Wormhole itu menghubungkan antara sebuah black hole, lubang hitam, dengan white hole, lubang putih. Wormhole. Dihubungkan. Black hole sendiri adalah radiasi gravitasi positif dengan gravitasi menekan apa saja yang ke dalam pusat. Sedangkan white hole adalah radiasi gravitasi negatif yang memuntahkan apa saja yang berada di belakangnya. Jadi kalau ketekan, dimuntahkan lagi sama black hole. Sama white hole. Nah, jadi jangan masuk, kita nggak dimuntahkan lagi. Udah. Nongkrong di langit 1 atau 2 seperti Nabi Isa, Nabi Ibrahim, langit 3. Gitu. Nah. Maka ada batasan fisika modern. Wormhole adalah bagian dari alam semesta yang dapat digunakan sebagai jalan pintas perjalanan yang sangat jauh, namun letaknya hingga kini belum bisa diketahui ya.
Fenomena ini adalah semacam lorong magnetik yang di dalamnya memiliki gravitasi kuat yang mampu menarik apapun yang masuk ke dalamnya. Kemudian mendorongnya ke ujung lorong yang lain hanya dalam beberapa saat langsung sampai. Kemudian yang dimaksud dengan DG ujung lorong lain adalah pintu dari alam semesta paralel kita yang disebut tadi. Atau bisa juga pintu rahasia alam semesta lain di gugusan galaksi. Teknologi tentang lorong waktu ini sudah diriset 2005 oleh ilmuwan angkasa luar dari Rusia dan Jerman, ya, bernama Buchheim. Diawali dari tahun 1950 dan buat mesinnya baru selesai 2005. Kebayang Pak berapa lama tuh? 50. Jadi kita bahas ke Quran dulu. Itu ilmiahnya. Apa yang terjadi pada perjalanan mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. 1. Bahwa Nabi Muhammad SAW dapat menembus lorong waktu karena menggunakan sarana alat. Pasti. Yang disebut pesawat super canggih dengan kecepatan mega cahaya. Pada penjelasan ilmiah, buruknya sebagai generator penembus lorong waktu. Kira-kira gitu. Yang dipiloti oleh siapa Pak? Pilotnya antariksawan Pak Iqbal, namanya Jibril. Nah, pilotnya Jibril, sehingga mampu menembus lapisan langit ketujuh, menembus jalur White-Hole antara wormholes dan black hole di pusat galaksi yang berjarak miliaran tahun cahaya. Kedua, objek yang terlontar dan mengalami gaya putar sangat cepat itu terbanglah istilahnya, bukanlah Nabi Muhammad SAW. Kaget. Dan Jibril, tetapi objeknya adalah pesawat itu sendiri. Nah ya, Nabi sama Jibril di dalam. Objeknya pesawat itu yang dilontar. Jangan kita yang dilontar, hancur kita. Namanya Pak, Bapak bungkus dulu. Nah, Bapak kalau dibungkus karung, yang dilontar itu karungnya. Bapaknya kalau dilontar ya babak belur Bapak ya. Ya gitu. Betul kan? Jadi Nabi Muhammad dan Jibril hanyalah sebagai penumpang yang berada dalam pesawat yang tidak akan merasakan pengaruh efek gaya gravitasi atau turbulence. Hal ini sama seperti seorang yang menumpang pesawat jet lah ya. Dengan kecepatan tinggi ia merasakan nyaman dalam pesawat, kemudian dalam waktu singkat tak terasa sudah sampai pada kota tujuan. Nah, ketika sampai di kota tujuan, ia dapat menyaksikan segala aktivitas kehidupan di kota tersebut pada saat itu yang tidak dapat dialami terlihat ketika ia masih berada di kota asal. Nah, sehingga apa yang dialami Nabi Muhammad SAW adalah sesuai dengan kaidah fisika, yaitu mengalami besaran gaya gravitasi yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang rumusnya adalah FU 1/R2 kuadrat. Waduh, kok dihitung? Karena ada yang hitung ya. Dan mengalami gaya cepat rambat cahaya di angkasa luar dengan kecepatan lebih dari jutaan kilometer per detik. Sehingga berlaku gaya lontaran maha cepat yang membuat hukum-hukum jarak dan waktu mengalami hukum kebalikan yang disebut gaya Lorentz tadi. Dan mengalami gaya relativitas. Terjadinya masa ruang waktu melengkung, melipat dengan singkat menembus waktu lain pada dimensi lain. Pantesan ya. Nabi Muhammad dahulu dicap sebagai orang gila oleh masyarakat Arab ya. Iya kan? Yang tidak beriman karena ternyata berkaitan dengan otak manusia yang kerdil. Ya. Di masa itu kan, apalagi sekarang kayaknya dianggap yang aneh-aneh juga ya. Menilai sesuatu tidak dengan kacamata ilmu ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diajak melakukan perjalanan menembus waktu tersebut ke angkasa raya, Bapak-bapak sebelum menembus, Bapak-bapak sebelum melakukan abaha, Bapak-bapak sebelum melakukan tahara tinggi, ya, maka harus ada pencucian talqin. Kalau Nabi dicuci dadanya, ya, oleh Jibril dengan menggunakan air jam-jam. Kalau kita air alay aja, ya, air alay. Ya, bermakna Nabi Muhammad dibekali latihan fisik dulu. Ya. Jelaskan dulu penjelasannya supaya psikologis kita bisa standar, akal kita bisa tidak bertolak belakang dan tidak taklid. Ya.
baru kita bisa melakukan perjalanan suluk yang benar, yang tak akan dapat sukses jika kondisi mental fisiknya lemah. Nah, ya? Nah, itu maksudnya. Jadi begitu juga yang terjadi pada Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Khidir, khususnya Nabi Khidir. Nabi Khidir ya, pernah dengar Nabi Khidir alaihissalam? Ada di Quran belum? Pada waktu-waktu tertentu beliau mengadakan perjalanan terbang dan tiap hari beliau masih langgeng sampai kiamat. Kemungkinan menggunakan pesawat malaikat, pesawatnya malaikat Pak, tapi wallahu alam siapa ya. Memasuki angkasa luar dengan kecepatan cahaya, kemudian sekali turun ke bumi berkelana secara misterius, memberi pengajaran hikmah pada hamba-hambanya yang ditentukan oleh Allah. Oleh karena itulah Nabi Khidir masih awet sampai sekarang dan dapat menembus waktu di zaman apapun hingga hari kiamat. Jadi yang masih bolak-balik pakai pesawat tadi adalah Nabi Khidir. Nah, karena hikmahnya kita sebagai umat manusia pada umumnya tidak termasuk sebagai hamba-hambanya yang diberi karunia dapat menembus lorong waktu ke masa depannya. Bapak pengen jadi Nabi Khidir ya nggak mungkin. Itu sudah ada ketetapan. Nah, itulah yang perlu Anu sampaikan. Besok di bab kedua lebih cenderung ke amalan. Yang penting paham dulu, ternyata ada dua versi. Nabi Khidir masih ada melakukan perjalanan tadi, menembus lorong waktu. Nah, jadi bukan ditemukan, jangan kalah ya, kita sendiri yang menemukan. Nah, jemaah alay menemukan mesin mundur waktu gitu kan. Hebat Pak, keren nanti Pak. Apa boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan Allah meridhoi dan tidak kurang, tidak lebih. Hanya Allah yang tahu dalam hal ini, dan Anu menyampaikan hanya apa yang ada di Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi